kita akan membahas interkoneksi atau interrelasi antara human resource management atau manajemen sumber daya manusia dengan pengukuran kinerjanya, kemudian TQM dan product life cycle. Saya akan share screen untuk satu artikel yang mengkaitkan antara HRM, Human Resource Management, dengan TQM. Apakah terlihat? Apakah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah, Oke. Pak. Udah, Pak, udah. Sip. Kita melihat di sini bahwa segitiga kualitas dari total quality management atau manajemen kualitas total itu adalah perbaikan yang berkelanjutan, kualitas itu sendiri, dan teamwork. Nah, yang akan menjadi fokus kita ini untuk bisa melihat interkoneksi atau interrelasi atau keterkaitan antara TQM dengan HRM itu adalah pada bagian yang kita sebut sebagai teamwork. Teamwork di sini. Teamwork di sini itu baru bisa dilakukan ketika ada sebuah proses continuous improvement dan juga ada proses pengukuran kinerja yang tepat sehingga kita tahu apakah teamwork ini bisa dijalankan dengan efektif atau tidak di dalam suatu organisasi. Nah, ketika kita melihat human resource management, kita itu juga sebenarnya melihat bagaimana apa saja yang sudah dilakukan oleh human resource management ini tadi sebenarnya adalah sebuah praktek yang terang benderang di dalam mengejar efektivitas dari TQM itu sendiri. Nah, framework dari HRM dan TQM ini tadi atau Human Resource Management dan Total Quality Management ini tadi sebenarnya core-nya dimulai dari tindakan-tindakan strategik dari HRM itu sendiri terhadap TQM. Tadi kita sudah melihat segitiganya, teamwork itu menjadi sebuah proses yang tidak bisa dinafikan di dalam total quality management dan itu semuanya harus bisa menghasilkan keuntungan kompetitif ketika kita bicara soal faktor-faktor yang membentuk HRM itu sendiri antara lain rekrutmen dan selection proses, kemudian teamwork dan employee empowerment. Nah, ini sebenarnya isu utamanya yang langsung istilahnya kalau dalam diagram Venn itu yang saling beririsan. Modelnya itu adalah teamwork dan employee empowerment ini tadi, teman-teman. Nah, kemudian juga ada proses training dan development, itu otomatis, exercising-nya atau mastering-nya, performance appraisal ini sebenarnya, performance appraisal ini tadi bisa diperuntukkan untuk HRM itu sendiri ketika kita itu mengukur kerja atau work measurement kemarin, seperti yang sudah teman-teman kelompok presentasikan. Dan juga performance appraisal ini sebenarnya juga ingin melihat juga TQM itu seperti apa, apakah praktik yang sudah dilakukan ini sudah bisa dievaluasi atau belum, apakah sudah memenuhi standar yang diharapkan dalam konteks TQM atau belum, seperti itu. Terus kemudian ada kompensasi juga. Nah, frameworknya akhirnya terbentuk ketika kita bicara soal kaitan antara TQM dengan Human Resource Management ini tadi adalah bagaimana 5 unsur dari rekrutmen dan selection proses hingga compensation ini tadi akan bisa berkelindan atau saling mengikat antara human resource management dengan TQM itu sendiri. Yang pada akhirnya bicara soal penilaian kinerja baik itu dari sisi employee, baik sisi relationship dengan customer atau CRM, customer relationship management, baik tentang organisasi itu sendiri performance-nya. Nah, interkoneksinya munculnya di sini, bagaimana kita ingin mencapai penilaian atau pengukuran kinerja tadi atau pengukuran kerja dari levelnya employee, hubungan dengan customer, dan organisasi secara keseluruhan. Key-nya di sini. Nah, rekrutmen dan lain sebagainya ini tadi akan bisa menciptakan framework yang sangat baik dari HRM dan TQM. Idealismenya seperti itu. Nah, ini jadi dari satu sisi bagaimana kita melihat hubungan antara TQM dengan HRM. Nah, kita akan melihat lagi hubungan lainnya. Saya stop share dulu. Apakah terlihat ini? Sudah, Pak. Oke.
Nah, berikutnya kita akan melihat interkoneksi atau interrelasi antara TQM dengan produk life cycle. Seperti kita tahu, produk life cycle itu 4 unsur utama yang sering kali diungkapkan juga di dalam presentasi teman-teman kemarin terakhir juga diungkapin, yaitu ada fase pengenalan produk, ada fase pertumbuhan produk, fase kematangan atau pendewasaan produk, dan fase penurunan atau mulai memudarnya eksistensi produk tersebut hingga produk itu non-eksisten. Levelnya tergantung level severity-nya atau level tingkat penurunan atau declining-nya sampai seperti non-existent atau mulai dilupakan. Nah, ternyata TQM itu sangat berperan untuk bisa memaintain suatu produk life cycle itu bisa berjalan untuk bisa terus mengalami siklusnya dan tidak hanya ending di dalam declining. Karena namanya siklus kan cycle ya. Ketika kita bicara mengenal produk, kan istilah kita nanti adalah penurunan eksistensi suatu produk, sebenarnya itu tadi akan ada sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis, yang siklikal, bagaimana penurunan eksistensi suatu produk ini tadi bisa di-enhance atau ditingkatkan lagi, atau istilahnya di revival atau dibangkitkan kembali sehingga mencapai tahapan yang bisa memastikan bahwa produk itu tidak akan hilang, sebenarnya seperti itu. Nah, TQM hadir di sini karena TQM itu sebenarnya konteks dari integrasi dari manajemen kualitas dan belief, di mana suatu kultur organisasi itu kan bisa menjadi efektif untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan ketika integrasi yang lengkap terjadi. Nah, kemudian di dalam artikel ini dijelaskan juga bahwa apa sih bagian-bagian yang paling utama dari TQM itu, aktivitinya apa saja. Aktiviti dari TQM itu kan ada faktor-faktornya apa yang bisa diimplementasikan. Kita di sini kita melihat di halaman 102. Nah, nanti saya akan bagikan artikel ini kepada teman-teman. Ada 12 faktor TQM, yaitu dari eksekutif komitmen atau komitmen pihak eksekutif atau manajemen puncak, terus kemudian faktor adopsi dari filosofi kualitas, kemudian kedekatan kepada customer atau kita sering mengenalnya sebagai CRM, Customer Relationship Management, closer to supplier, kedekatan kita dengan supplier, ini juga manajemen supplier menjadi istilahnya bagaimana kita menciptakan rantai nilai atau value chain dari sebuah proses manajemen kita, dari produk sampai juga distribusi atau delivery ke pelanggan, closer to supplier menjadi satu. Benchmarking itu adalah bagaimana kita bisa membandingkan apa yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, kita bandingkan dengan apa yang sudah kita capai di masa lalu, ataupun kita membandingkan secara waktu tahun berjalan dengan kompetitor kita. Nah, benchmarking menjadi bagian proses yang penting untuk bisa memastikan kelangsungan hidup produk juga. Yang keenam, training. Nah, nomor 6 training ini tadi sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi pada ketika kita melihat relationship antara TQM dengan HRM tadi. Ada faktorial training dan development. Nah, poin 6 dan poin 8 dan poin 7 ini sebenarnya apa yang sudah kita capai dengan jelas di HRM atau Human Resources Management, yang kemudian juga harus diperlihatkan di dalam konteks produk life cycle juga. Nomor 9, zero defects mentality, ini juga mentalitas atau culture kerja juga. Flexible manufacturing, ini juga konteksnya juga sama, lebih ke arah proses produksi untuk mencapai kualitas. Proses improvement, ini juga berbagai berkelanjutan, ini TQM sekali. Dan kemudian measurement of quality performance, bagaimana kita bisa mengukur kinerja, seperti itu. Nah, tampak dari sini saja, dari 12 faktor di sini yang kemudian nanti dikaitkan dengan PLC, tampak bahwa TQM itu berfungsi sebagai bridging atau jembatan antara Human Resources Management dengan produk life cycle. Karena TQM menjadi istilahnya mother of all concept dalam konteks seperti ini. Jadi bisa menjadi mothership atau induk dari konsep HRM itu sendiri, Human Resources Management, dan juga bisa menjadi induk dari produk life cycle sendiri. Nah, di dalam artikel ini sebenarnya ingin memperlihatkan faktor-faktor manakah yang paling menjadi prioritas yang harus dilakukan perusahaan, untuk memastikan bahwa proses-proses produk life cycle masing-masing itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, kita bisa melihat di sini proposition dari riset penelitian di sini, kita bisa melihat di tahap introduction, ternyata yang menjadi bagian faktor
TQM yang dianggap paling efektif proposisinya itu adalah kedekatan kepada customer atau kepada pelanggan, atau kita sebut sebagai customer relationship management. Nah, kemudian pada tahapan growth stage atau tahapan pertumbuhan, di sini faktor-faktor yang dari TQM jumlahnya 12 itu sendiri, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 faktorial sendiri di dalam tahap pertumbuhan suatu produk. TQM-nya, supaya bisa memastikan bahwa tahapan growth stage ini tadi akan mencapai fase yang paling optimal. Nah, di tahapan pendewasaan produk atau kematangan produk, kita semua berfokus pada efisiensi. Ketika bicara soal efisiensi, kita bicara soal bagaimana ada proses improvement atau perbaikan proses produksi itu sendiri dan produknya sendiri, ada proses benchmarking, ada zero defect mentality, kemudian ada measurement juga atau pengukuran kinerja di sini. Nah, ini untuk memastikan bahwa jangan sampai ketika setelah tahapan pendewasaan produk tercapai, produk ini kemudian langsung terjun bebas ke tahapan declining. Makanya dibutuhkan 4 faktor yang dianggap paling efektif di sini, yaitu proses improvement, benchmarking, zero defects, mentality, dan measurement. Kemudian kita melihat pada saat di tahapan declining, tahapan penurunan eksistensi produk itu sendiri, yang menarik adalah bahwa faktor yang dianggap paling efektif untuk bisa memaintain declining supaya tidak sampai deteriorate atau sampai hancur menjadi tahapan non-existent produk, itu adalah kedekatan kepada customer. Kita bisa melihat bahwa pada saat fase introduction, CRM itu menjadi tahapan yang penting, customer relationship management menjadi tahapan yang penting. Di tahapan declining, CRM atau customer relationship management ini tadi menjadi bagian yang juga penting untuk bisa memastikan bahwa proses declining ini tidak berjalan dengan buruk. Nanti 2 artikel ini akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, saya matikan dulu. Kenapa saya meminta teman-teman untuk mendengarkan saya menjelaskan ini secara ringkas dan briefly tadi? Karena yang akan teman-teman lakukan nanti pada saat di hari ujian akhir semester Anda, di hari Selasa ya kayaknya ya. Di hari Selasa itu tadi teman-teman akan mengumpulkan, saya lupa di Selasa apa Senin, teman-teman intinya akan mengumpulkan tugas akhir teman-teman yang berkaitan dengan apa yang sudah teman-teman bekerjakan, yaitu temanya atau topiknya adalah interrelasi antara HRM, TQM dengan PLC. Tapi sudut pandangnya adalah kegagalan TQM. Sudut pandangnya adalah kegagalan TQM. Kalau di artikel yang nanti akan teman-teman baca, nanti isinya adalah kayak kesannya TQM ini akan menjadi suatu produk yang harus sangat suatu konsep yang akan menjadi apa ya, akan menjadi the answer of anything problem, istilah the answer of any problems ahead itu adalah TQM. Tapi yang saya ingin ajak teman-teman berinovasi di sini, yang kemudian disesuaikan dengan company tempat di mana teman-teman kemarin membuat studi kasus, yang teman-teman ambil dari internet, entah itu dari produknya, misalnya dari KFC, dari Honda, atau dari McDonald, dan lain sebagainya tadi, Anda akan mengambil sudut pandang pembuatan artikel yang sifatnya itu adalah membuat tema tentang bagaimana terjadi interkoneksi HRM, TQM, dan PLC beserta kegagalan TQM dalam mengimplementasikan semua itu dalam praktek realnya. Jadi misalnya kalau ada kelompoknya itu tadi kemarin bahasnya tentang misalnya apa? Misalnya tentang pengukuran kinerja, terus bahasnya soal misalnya soal IKEA. Berarti yang Anda bahas dalam konteks interkoneksi dari HRM, TQM, dan PLC itu adalah IKEA. Dalam konteks IKEA seperti apa? Dan kemudian Anda melihat konsep kegagalannya yang bisa terjadi di dalam praktiknya seperti apa. Demikian juga teman-teman kelompok yang lain nanti akan mengerjakan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya?
Untuk jumlah halamannya kuarto seperti biasa, kemudian Times New Roman 12, marginnya 1,5, filenya Word ya, terus kemudian minimalnya 4 halaman, maksimalnya 16 halaman. Untuk masing-masing kelompok sebagai tugas akhir kelompok. Jadi yang teman-teman kumpulkan nanti di saat hari H ujian akhir MO, paling lambat jam terakhir ke email adalah tugas kelompok Anda membuat artikel. Ingat, artikel bukan karya ilmiah seperti yang Anda buat pada saat pengerjaan kelompok, bukan seperti itu, tapi artikel seperti yang ada tampilannya yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi Anda nanti punya introduction-nya, kemudian Anda membahas banyak hal itu Anda dibebaskan. Jadi modelnya Anda akan membuat dengan format seperti artikel atau jurnal juga boleh. Temanya sekali lagi adalah interkoneksi atau interrelasi antara HRM, Human Resource Management, TQM, dan Product Life Cycle, beserta kegagalan implementasi TQM dalam praktiknya di dunia nyata saat ini. Jadi cari informasi yang paling update tentang eksistensi TQM itu sebenarnya benar-benar bisa menjawab semua persoalan atau enggak sih? Ataukah dalam kenyataannya oke, on some company TQM itu bisa diimplementasikan, tapi some company ternyata malah sebenarnya itu cuma utopia seperti itu, atau hal-hal yang sifatnya tidak praktikal dalam company, di mana teman-teman kemarin membuat studi kasusnya di masing-masing kelompok. Nah, silakan Anda melakukan penelitian di situ bersama teman-teman lain melalui studi-studi pustaka, lewat internet, lewat berbagai macam sumber, dan kemudian silakan Anda buat susun artikelnya. Judulnya bebas, tapi topiknya itu tadi, saya ulangi sekali lagi, interkoneksi atau interrelasi atau hubungan antar HRM, TQM, dan PLC beserta kegagalan implementasi TQM. Itu topiknya, judulnya bebas. Karena menyesuaikan juga dengan tempat Anda yang ada di mana, perusahaan mana tempat Anda kemarin melakukan studi pustaka kasus itu tadi. Itu ya teman-teman, cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, saya jelas. Yang lainnya gimana? Jelas, Pak. Libura? Jelas, Pak. Jelas, Kalau Pak, jelas. Jelas, Pak. Sip. Oke, saya kira itu dulu kenapa saya meminta Zoom ya, karena ini saya harus menjelaskan langsung supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan juga. Intinya kita harus membuat artikel. Pastikan bahwa artikel yang Anda buat ini kualitinya baik. Anda akan berbeda dengan kelas sebelah, karena kelas sebelah saya yang meminta interkoneksi antara HRM, TQM, dan PLC. Tapi kalau dari kelas A ini saya justru malah melihat sisi kontranya, yaitu kegagalan implementasi TQM. Model seperti itu. Nanti kan saya berikan artikel, kalau di kelas sebelah diberikan 2, saya akan memberikan Anda 3, supaya Anda punya gambaran yang berbeda dengan kelompok yang di kelas B. Yang Anda kerjakan pun tetap sama, tetap buat artikel dengan format yang sama, tetapi tingkat inovasinya atau kesulitannya mungkin akan lebih di kelas A ini dibandingkan di kelas B. Ya, karena saya lebih punya dari hasil penilaian saya dalam presentasi Anda dan apa yang hasil yang Anda kumpulkan, saya punya kepercayaan lebih punya kepercayaan lebih kepada teman-teman kelas A untuk bisa menjawab challenge saya. Oke, saya kira gitu dulu teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih buat kesabaran teman-teman terutama, dan juga kerelaan teman-teman untuk ikut saya, perkuliahan saya, meskipun waktunya berganti-ganti, di tengah kesehatan saya naik turun dan juga kerjaan saya juga. Terima kasih buat toleransinya kepada teman-teman. Semoga teman-teman sedikit banyak bisa memperoleh hal yang berguna di dalam proses perkuliahan dengan saya. Dan saya berharap juga teman-teman bisa memfokuskan untuk ujian yang lain dalam proses nanti. Dan kita bisa ketemu di semester 4, dan saya juga mendapat kabar untuk kelas ini juga Anda mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan semester-semester sebelumnya. Saya kembali juga mengingatkan semester 4 nanti nilai akhirnya itu akan menjadi penentu teman-teman dalam sisi program.
Sisi program itu adalah syaratnya Anda minimal harus sudah lulus 60 SKS selama 4 semester besok atau semester 4 besok, dan IPK-nya minimal 200. Jadi jangan sampai teman-teman nanti keblondrok di situ, Anda lulus SKS-nya masih kecil, IP Anda belum mencapai 2, nah itu jadi bahaya. Jadi harapannya semua teman-teman bisa melalui semua itu, dan teman-teman lain yang misalnya IP-nya sudah lebih dari itu, di atas 275 pun juga bisa mengepush ke 3, yang 3 bisa ngepush ke 3,5 dan seterusnya. Dan semester depan kita sudah mulai PTM terbatas. PTM terbatas itu konsepnya adalah satu kelas, misalnya kapasitasnya itu adalah 60, karena kapasitas fisiknya 60 gitu ya, berarti yang ngisi cuma 30 minggu pertama. Minggu kedua nanti yang ngisi adalah 30, yang kemarin minggu pertama nggak masuk. Seterusnya seperti itu. Jadi kita kan sudah mulai sekitar akhir Januari Pak ya, perkuliahannya, itu saya lupa. Nah, kita sudah mulai PTM terbatas. Seperti itu. Ini gimana Pak? Ini gimana? Hah? Hei Ratri. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih buat waktunya selama 1 semester ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam memberikan dan melayani teman-teman dalam pembelajaran ini. Terima kasih buat waktunya. Yang penting sekarang adalah sehat terus, teman-teman jaga semua kesehatan, jangan sampai nanti sudah PTM malah teman-teman nggak bisa masuk karena teman-teman kena COVID. Karena nanti direncanakan beberapa hari sebelum perkuliahan pertama, teman-teman harus melakukan tes antigen yang akan dibiayai oleh kampus. Atau lebih tepatnya disubsidi oleh kampus, maksimal 100.000, akan lebih baik kalau teman-teman sudah ada di Jogja semua saat itu. Beberapa hari menjelang masuk awal. Nanti kita lihat aja kalender akademiknya, perkuliahan mulai kapan, ya berarti sebelum perkuliahan itu dimulai, teman-teman sudah harus tes antigen semua yang akan disediakan dan disubsidi oleh kampus. Nanti untuk pengumuman lebih jelasnya akan prodi diumumkan untuk itu. Itu ya teman-teman. Terima kasih buat waktunya, sehat selalu dan sukses untuk semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Berarti banyak orang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Yang Pak. pada tugas ini ya, selamat bertugas yang bertugas. Terima kasih ya Mas. Mungkin dari teman Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yo, sukses semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Baru pada muncul semua gini kalau udah akhir-akhir ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Pak.